Refleksi 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Profesor Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto, NDH 2 kali lebih baik. Jumat 26 Februari 2021 menjadi momen sejarah bagi Profesor Nelson Pomalingo menjadi Bupati 2 periode didampingi oleh Hendra Hemeto menjadi Wakil Bupati Gorontalo yang dilantik oleh Gubernur Gorontalo bertempat di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo. Langkah membangun Kabupaten Gorontalo diawali dengan niat yang tulus, semangat persatuan, dan tekad yang kuat mewujudkan Kabupaten Gorontalo 2 kali lebih baik. 3 tahun sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati telah banyak perubahan terjadi, tujuan terwujud, prestasi tercapai, dan janji terpenuhi adalah hal yang selalu diinginkan dengan tekad, kerja cerdas, dan kerjasama untuk mewujudkan Kabupaten Gorontalo gemilang menuju masyarakat madani. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kepemimpinan Profesor Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto bertekad membangun jalan dan jembatan untuk memperlancar lalu lintas di daerah, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. Berdasarkan data tahun 2022, jalan yang dibangun 615,38 km dan meningkat di tahun 2023 dengan total panjang jalan yang dibangun 1.578,91 km dan jembatan yang dibangun sampai saat ini berjumlah 9 unit yang tersebar di Kabupaten Gorontalo dengan panjang 131 meter. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Gorontalo, pemerintah berupaya merealisasikan program terkait dengan pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur yang panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Gorontalo tahun 2023 mencapai 70,37, meningkat 0,86 poin atau 1,24% dibandingkan tahun sebelumnya 69,51. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan salah satu langkah pemerintah Profesor Nelson dan Hendra Hemeto untuk mengatasi pengangguran. Melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, individu dapat meningkatkan kualifikasi yang membuat mereka lebih berdaya saing di pasar kerja. Tercatat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Gorontalo pada Agustus 2023 sebanyak 225.503 orang, naik 24.300 orang dibandingkan kondisi Agustus 2022. Penduduk yang bekerja di Agustus 2023 sebanyak 219.911 orang, bertambah 22.396 orang dari Agustus 2022. Kelompok lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan presentasi penduduk yang bekerja yaitu pada kelompok jasa 4,80% poin dan manufaktur 2,05% poin. Sementara itu kelompok lapangan pekerjaan pertanian mengalami penurunan sebesar 6,84% poin. Kuatnya intervensi program pengentasan kemiskinan dan identifikasi potensi kualitas sumber daya manusia, penduduk dan wilayah membuat pemerintah Kabupaten Gorontalo hingga tahun 2023 berhasil menurunkan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu 2013-2023 mengalami tren penurunan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo pada Maret 2023 sebesar 17,48%, turun 0,23% poin
dibandingkan Maret 2022. Program untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat tinggal dengan aman dan nyaman dalam 2 periode kepemimpinan sampai dengan tahun 2023 tercatat pemerintah telah melakukan pembangunan rumah layak huni sebanyak 6.160 unit. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang aparatur agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, salah satu program prioritas daerah adalah pembangunan manusia. Pemerintah mendorong para aparatur sipil negara melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam masa kepemimpinan Profesor Nelson dan Hendra Hemeto, terjadi peningkatan jenjang pendidikan aparatur sipil negara. Data menunjukkan PNS untuk jenjang strata 1 atau D4 tahun 2021 sebanyak 3.110 orang, meningkat di tahun 2022 sebanyak 3.756 orang, dan di tahun 2023 berjumlah 3.730 orang. Untuk jenjang strata 2 di tahun 2021 sebanyak 417 orang, tahun 2022 sebanyak 409 orang, dan tahun 2023 meningkat menjadi 423 orang. Untuk jenjang strata 3 atau program doktor terjadi peningkatan yang luar biasa. Tahun 2021 sebanyak 9 orang, 2022 sebanyak 10 orang, dan di tahun 2023 sebanyak 18 orang. Dalam konteks pengembangan program peningkatan dan pelayanan masyarakat, perlu kerjasama untuk mencapai sinergitas dan mengatasi kesenjangan. Selama 3 tahun dalam masa kepemimpinan Profesor Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto, tercatat baik MOU, nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama sebanyak 245. Di antaranya adalah yang pertama, kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Gorontalo dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tentang pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik. Kedua, perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dan Balai Sertifikat Elektronik Badan Cyber dan Sandi Negara tentang pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Dan yang ketiga adalah kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dan PT Telkom Indonesia Persero Tbk tentang digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Gorontalo melalui eksplorasi pemanfaatan platform Agree. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Di kepemimpinan Profesor Nelson dan Hendra, sektor pertanian terus digenjot untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. Tercatat produksi padi dan jagung selalu diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2023, untuk produksi padi naik 18% dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan tanaman jagung naik 33% dari tahun sebelumnya. Untuk menunjukkan eksistensi pemerintahan Kabupaten Gorontalo secara nasional maupun global di bawah kepemimpinan Profesor Nelson sebagai Ketua Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa dengan niat usaha yang sungguh-sungguh dan konsisten serta dengan penuh rasionalitas sebagai Ketua Koalisi Bupati Penghasil Kelapa se-Indonesia, negara penghasil kelapa di dunia, memberikan kepercayaan kepada Indonesia, Kabupaten Gorontalo menjadi tuan rumah di World Coconut Day 2023. Berdasarkan hasil pendataan lapangan, perhitungan manfaat ekonomi penyelenggaraan WCD, total manfaat langsung dari kegiatan World Coconut Day sebesar Rp21.802.151.756 dan manfaat tidak langsung sebesar Rp123.999.040.462.
Tentunya dalam membangun banyak tantangan yang dialami, namun Profesor Nelson dan Hendra bertekad mengubah tantangan menjadi peluang. Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalokasikan dana senilai 56 miliar 638 juta 598.265 rupiah untuk membangun pasar modern Limboto. Dengan dibangunnya pasar modern diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo. Ruang kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo pun diupayakan oleh pemerintah. Dengan dibangunnya Taman Daerah Khusus Isimu, diharapkan masyarakat dapat menikmati ruang publik yang meningkatkan indeks kebahagiaan. Taman Daerah Khusus Isimu ini dibangun oleh pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar 1 miliar 541 juta 3.123 rupiah. Dengan kerja cerdas dalam 3 tahun kepemimpinan NDH, berbagai prestasi telah ditorehkan. Yang pertama, menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Gorontalo hingga saat ini sebanyak 8 kali. 2. Menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai top 45 inovasi pelayanan publik kategori tata kelola kepemerintahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan program SIPRIMA atau Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Identitas Masyarakat. Yang ketiga, implementasi sistem merit dengan kategori sangat tinggi serta indeks kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT juga mendapat pengakuan dengan kategori baik diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang keempat, menerima penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai daerah yang berupaya dalam meningkatkan kualitas perempuan dan anak pada semua aspek kehidupan setara dengan laki-laki terhadap perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Yang kelima, menerima penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan prestasi yang keenam, berdasarkan keputusan Menteri PAN-RB nomor 13 tahun 2024 tentang hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023, nilai indeks SPBE Kabupaten Gorontalo tahun 2023 meningkat mencapai 2,68% dengan predikat baik dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 2,03 dengan predikat cukup. Dan masih banyak lagi prestasi gemilang yang ditorehkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam kepemimpinan Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto. Besar harapan ke depan kita dapat menjalani kolaborasi multi pihak, karena dengan kolaborasi tujuan lebih mudah tercapai. Masih banyak program yang ingin dicapai di sisa masa jabatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita terus berjalan bahu-membahu membangun Kabupaten Gorontalo gemilang.